Halo, selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Gondani David Anaputro dengan I517304. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai efek climate change on extreme events and coral bleaching. Oke, untuk latar belakangnya, perubahan iklim mempercepat peningkatan kejadian cuaca ekstrim di wilayah pesisir dan laut, termasuk badai tropis, gelombang panas laut, banjir rob, serta curah hujan yang ekstrim. Peningkatan suhu global membuat atmosfer menahan lebih banyak uap air sehingga badai menjadi lebih kuat dan lebih sering. Di kawasan tropis, frekuensi marine heat waves atau gelombang panas laut meningkat drastis dalam 2 dekade terakhir, menyebabkan tekanan fisik dan juga biologis pada ekosistem laut. Kemudian kondisi ekstrem ini tidak hanya mengganggu aktivitas perikanan dan juga wisata baladi, tetapi juga merusak struktur ekosistem pesisir yang sebelumnya stabil sehingga meningkatkan kerentanan masyarakat pesisir terhadap bencana. Kemudian untuk marine heat waves dan ekosistem disruption sendiri, gelombang panas laut atau marine heat waves adalah suatu dampak yang paling nyata dari perubahan iklim. Ketika suhu permukaan laut meningkat jauh di atas normal atau selama beberapa hari hingga bulan, organisme laut mengalami stres termal yang sangat signifikan. Mulai dari fitoplankton, zooplankton, dan juga kelautan kecil akan menjadi yang menjadi dasar rantai makanan dapat memicu terganggunya disrupsi, sehingga memicu perubahan besar pada produktivitas perikanan. Efek domino ini berdampak pada ikan pelagis dan demersal, sehingga dampak lainnya yaitu ada migrasi ikan yang berubah sehingga spesies menjauh dari daerah tangkapan tradisional masyarakat. Nah, kemudian untuk storm intensification and coastal impact, yaitu kenaikan suhu laut dan juga atmosfer membuat badai tropis menjadi lebih intens dengan angin lebih kencang, curah hujan lebih lebat, dan juga gelombang lebih tinggi. Intensifikasi badai menyebabkan kerusakan fisik pada ekosistem pesisir seperti mangrove, terumbu karang, dan juga padang lamun. Terumbu karang yang rusak akibat tempasan ombak akan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk pulih, sementara erosi pada pantai semakin parah akibat naiknya muka laut. Kemudian ada sea level rise and folding reefs, yaitu ada kenaikan muka laut akibat mencari es kutub dan pemuaian air laut yang meningkatkan risiko banjir pesisir, terutama pada daerah rendah di wilayah tropis. Nah, banjirop tidak hanya merusak permukiman, tapi juga menghancurkan habitat pesisir, mengurangi produktivitas perikanan budidaya, serta mencemari tambak dan juga perairan dekat pantai dengan intrusi air asin. Kombinasi antara kenaikan muka laut dan juga badai ekstrim berburuk dampaknya sehingga menciptakan siklus kerentanan baru bagi masyarakat pesisir. Nah, dalam jangka panjang, beberapa wilayah akan kehilangan lahan pesisir dan terpaksa melakukan relokasi. Nah, selanjutnya apa itu coral bleaching? Nah, coral bleaching itu pemutihan terumbu karang yang terjadi akibat terumbu karang atau koral mengalami stres karena suhu laut yang misalnya tinggi atau perubahan parameter yang secara mendadak, sehingga zooxanthellae atau alga mikroskopis yang hidup dan bersimbiosis dengan hewan karang akan keluar atau hilang, gitu, sehingga terumbu karang tampak putih. Nah, zooxanthellae ini merupakan sumber energi utama bagi karang, sehingga ketika mereka menghilang, karang akan menjadi putus dan rentan mati. Kemudian tubuh karang tidak selalu mematikan, tetapi karang membutuhkan waktu lama untuk pulih, dan jika stres termal berlangsung berbulan, tingkat kematian akan meningkat. Kemudian ada causes of coral bleaching intensification, yaitu perubahan iklim pada laut akan meningkatkan secara konsisten sehingga kejadian pemutihan terumbu karang menjadi lebih sering, lebih luas, dan bahkan lebih parah. Selain suhu, faktor lain seperti peningkatan radiasi matahari, polusi, sedimentasi, dan perubahan kualitas air akan memperburuk stres karang. Ketika marine heat waves terjadi, suhu laut bisa naik sekitar 1 sampai 3 derajat Celcius di atas batas toleransi karang, yang memicu pemutihan massal dalam jangka waktu yang sangat singkat. Kemudian ada ecological impact of coral bleaching, yaitu dampak ekologinya itu bagaimana. Jadi pemutihan terumbu karang akan berdampak langsung pada struktur dan juga fungsi terumbu karang tersebut. Karang mati akan meninggalkan kerangka-kerangka apa yang mudah hancur oleh arus dan gelombang, sehingga berbagai spesies ikan yang bergantung pada terumbu karang akan kehilangan tempat untuk memijah, untuk bertelur, dan berlindung. Degradasi dari terumbu karang memicu
penurunan keanekaragaman ikan, serta perubahan komposisi komunitas laut seperti dominasi karang keras yang sehat menjadi dikuasai oleh alga atau jenis-jenis lain, seperti mungkin malah adanya inflasi dari seaweed itu. Kemudian adanya penurunan kualitas terumbu karang sehingga berdampak pada jasa ekosistem lain seperti perlindungan pantai dan juga penyimpanan karbon gitu. Mungkin sekian video mengenai climate change dan juga coral bleaching. Banyak kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.